Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di pagi menjelang siang hari ini. Selamat datang, selamat beribadah di GB Sungai Yordan Roksimas. Di hari ini saya percaya setiap kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan Tuhan kita begitu sangat baik di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pasti sudah siap untuk menyembah Tuhan, muliakan nama Tuhan. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita akan segera memulai ibadah kita. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lex. Shalom Bapak Ibu semuanya. Siap beribadah, amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Menyerahkan semua totalitas hidup kita hari ini ke tangan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Kami arahkan seluruh kehidupan kami ke tangan-Mu Bapa. Tuhan, Engkau hadir melawat jemaat hari ini Bapa di dalam ibadah. Yang datang dengan sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan jawaban dikuatkan dengan firman-Mu Bapa. Kami tolak setiap hal-hal yang mengganggu kami. Engkau si iblis jahat, di dalam nama Yesus, kuasa hadirat Allah memenuhi kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Sebab dialah kekuatan dan penghiburan untuk setiap kita. Allah yang kami percaya, Allah yang kekal. Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan Kaulah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Panggil namanya dengan bangga. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama yang percaya katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Dengan bangga katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang sama-sama yang percaya katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Kita mau ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Biar musik menyembah Dia, Allah yang hidup.
kami penuh dengan pujian kepada Allah yang hidup, Allah yang membebaskan setiap kami, Allah yang ku percaya. Kami mengundang setiap Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, menyembah Allah yang hidup. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Biar mulut kami penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Biar sepanjang hari ku beri penghormatan bagi Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Oh, penghormatan kepadamu ya Allahku. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhan, terpuji namamu Allah kami Yesus, terpujilah Engkau Raja kami, terpujilah Anak Domba Allah, terpujilah Allah yang perkasa. Terpujilah Kau Raja damai Immanuel, Allah yang beserta setiap umat-umatnya. Kami sembah Engkau Raja mulia, kami puji Engkau Allah yang hidup, terpujilah namamu. Oh, mari bermazmur di hadapan Tuhan siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Angkat syukurmu dan suaramu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bermazmur di hadapan Tuhan. Angkat suara dan memuji. Angkat pujian bagi Anak Domba Allah yang telah mati dan memberikan hidupnya untuk ganti setiap kita. Sehingga di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada keselamatan. Angkatlah pancimu siang hari ini. Declare it now. Ku puji namamu, ku sembah Allah yang hidup. Bab tangannya yang
akui itu yang Dia berikan untuk setiap kita. Yang memegang tangan kita, yang memimpin hidup kita dari kemenangan sampai kemenangan. Mari bebaskan rohmu, sembah Dia. Jesus, Jesus. Oh, Kau disanjung di tempat ini Tuhan. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tiada Allah lain seperti Kau, Yesus. Singkat dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit. Tangan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kau disanjung di tempat ini, Allah yang perkasa, Raja segala raja. Tinggikan dirimu, amin, amin. Mengatasi kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mengatasi tinggikan dirimu mengatasi. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita siang hari ini. Angkat suaramu, tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan mengatasi bumi. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Lebih sungguh lagi buat Raja segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami berikan bagi Allah kami yang hidup demi nama Yesus, yang percaya, yang siap bersorak untuk kemenangan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang kita. Jumpai sekeliling kita, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di siang hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Bersama-sama kami Sungai Yordan, satu suara meninggikan Tuhan. Haleluya.
Firman terangi jalan. Perisai iman di setiap waktu. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama yang setia. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, sama-sama katakan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya diberikan kemenangan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara angkat suaramu. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, katakan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya diberikan kemenangan, katakan amin. Mari sama-sama sungai Yordan Roksimas dengan segenap hati. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan. Sama-sama yang percaya, boleh angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Katakan hanya di dalam namanya. Hanya Yesus, Yesus Dia sumber. Katakan dalam siapa? Tidak. Amin. Hanya dalam kuasa-Nya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam Yesus, Dia sumber. Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan sama-sama. Dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang siang hari ini mau ikut Yesus dengan segenap hati, katakan amin. Belum semuanya, yang mau ikut Yesus katakan amin. Bilang sama kanan kiri, mari kita ikut Yesus sama-sama. Haleluya. Kita mau ikut Yesus selama-lamanya dalam suka dan duka. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini lagu baru yang Bapak Ibu Saudara baru dengar pertama kali di tempat ini. Kita mau sama-sama belajar pujian ini. Yeay. Sama-sama ya. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubar supaya jiwa ini tidak binasa. Tak
tak dapat tergantikan. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut. Sama-sama katakan. Ku mau selalu ikut di dalam suka dan duka. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, oh, oh. Sama-sama bantu saya ya, katakan. Oh, oh. Sekali lagi ya, coba tuan sama-sama. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur pun dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat terganggu. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Yang percaya sama-sama katakan. Ku mau selalu ikut. Ku mau selalu. Ku mau selalu ikut. Di dalam suka dan duka katakan. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, kau selalu bersamaku. Asik-asik. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Sama-sama yo. Asik. Oh, oh. Sekali lagi ya. Haleluya. Yang mau ikut Yesus katakan haleluya. Sama-sama kita mau menyanyi buat Tuhan. Kita mau bersorak buat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan ku mau ikut Yesus. Yo. Ku mau ikut Yesus. Katakan. Ku mau ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Sekali lagi. Ku mau selalu ikut Yesus. Katakan. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, hey, kau selalu bersama. Lagi-lagi di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, kau selalu bersama. Amin, amin, amin. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, kau selalu bersama. Karena aku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Katakan selamanya. Selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Yang bangga ikut Yesus katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ikut Yesus sepanjang hidup kami. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang membebaskan setiap kami dan hidup kami telah dibayar dengan darah yang mahal. Oleh karena karya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan hari ini untuk selalu mengikuti jalan dan rencana Tuhan. Kalau kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku
ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kau jadikan setiap kami berkenan di hadapan Tuhan. It's only by your grace Lord. Semua karena anugerah Tuhan. Katakan sama-sama. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya yang menembus setiap kami, anugerahnya yang membebaskan setiap kami. Jadikanku hamba yang berkenan. Sebab semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikannya. Dan kalau kami ada hari ini Tuhan, kami percaya karena ada ketetapan yang Kau berikan untuk setiap kami. Sungguh hati kami penuh dengan sukacita menerima panggilan-Mu di Kami undang setiap Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ada yang percaya, sama-sama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Biarkan ini menjadi imanmu dan percayamu hari ini. Sama-sama katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan, mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang
katakan, mengikut Yesus. Ikut Yesus, itulah kesukaan. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk, dengan kasih Kristus kena hambanya, Bapak Pendeta Setiawan Halim. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu ku yakin, sama-sama katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita siang hari ini. Haleluya. Kami menginginkan kerinduan terhadap Tuhan tidak pernah hilang dalam hati kami. Kami merindukan rasa haus dan lapar terhadap kebenaran firman tidak lalu begitu saja dalam kehidupan kami. Kami menyadari kehidupan kami yang pernah kami lalui bahkan hari ini sampai ke depan bukanlah sebuah kehidupan yang mudah. Tetapi kami percaya kalau hari ini kami boleh datang dengan kesadaran penuh bahwasanya kami sangat membutuhkan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Ajar kami untuk tetap terikat dengan kuat lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu akan menjadi sebuah solusi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu jugalah yang memberi rasa damai, sukacita, damai, sejahtera. Bukan hanya di masa suka, tetapi juga di masa-masa duka. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Boleh berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan di GBI Sungai Yordan Roksimas. Saudara-saudara sekalian, dalam 5 atau 10 tahun belakangan ini, gitu ya, kita diperhadapkan dengan familiar dengan satu buah kata yang namanya algoritma, saudara. Jadi kalau dengar kata algoritma, saudara, mungkin kita, aduh Pak, itu makanan jenis apa, begitu ya? Itu makanan dari daerah mana, begitu ya? Padahal keseharian kita, saudara, keseharian kita itu sesungguhnya tidak pernah lepas dari kata yang namanya algoritma ini. Buktinya apa Pak? Buktinya adalah begini, ini sederhana saudara. Setiap kita punya gadget saudara. Setiap kita punya gadget, handphone kah, smartwatch kah, tablet, apa, komputer, segala macam. Nah tahukah saudara-saudara bahwa apa yang Anda kerjakan di situ, apa yang Anda sentuh di situ, apa yang Anda ketik di situ, apa yang Anda like, comment, and subscribe di situ, itu memiliki sebuah algoritma. Jadi algoritma secara sederhana itu begini saudara. Dia adalah sebuah serangkaian langkah, serangkaian proses yang terukur, logis dan sistematis. Yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu apa kaitannya Pak dengan kehidupan kita? Nah saudara kita perlu memahami bahwa algoritma kehidupan sesungguhnya itu akan mengajarkan kita mengenai makna di balik setiap pilihan hidup. Di balik setiap kegagalan dan di balik setiap kebiasaan. Algoritma kehidupan itu berbicara sebuah konsep yang menyamakan proses kehidupan kita itu logis dan masuk akal. Maksudnya bagaimana Pak? Saya kasih kalimat yang lebih sederhana. Begini saudara. Tidak mungkin
orang baik tiba-tiba. Tidak mungkin orang jahat tiba-tiba. Tidak mungkin orang miskin tiba-tiba. Tidak mungkin orang kaya tiba-tiba. Kenapa Pak? Karena semua ada prosesnya. Proses menuju baik, proses menuju jahat, proses menuju jatuh miskin, proses menuju melenting menjadi kaya, itu adalah sebuah rangkaian proses. Nggak mungkin tiba-tiba orang bisa datang beribadah ke gereja. Ada prosesnya. Ada peristiwa, ada kejadian yang mendahuluinya. Apa itu? Misalkan saya diajakin sama keluarga saya datang ke gereja. Atau tiba-tiba saya lihat e-flyer berseliweran di handphone saya Pak. Saya lihat ada GBI Sungai Yordan Roksimas. Ibadahnya jam 10 pagi. Makanya saya datang. Ada yang diajakin sama teman komselnya. Ada yang diajakin sama tetangganya. Barulah dia bisa duduk di tempat ini. Jadi Anda dan saya saudara, berada di tempat ini pun itu bukan sebuah hal yang namanya kebetulan. Ada proses yang mendahuluinya. Algoritma saudara, itu berbicara sebuah proses. Enggak ada sesuatu yang kebetulan dan tiba-tiba terjadi. Enggak ada orang yang tiba-tiba percaya Tuhan. Enggak ada orang yang tiba-tiba ditampar malaikat, dia langsung, wah engkau Yesus Tuhan. Langsung besoknya dia berubah jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Enggak ada. Semua harus melalui proses. Kalau hidup kita adalah sebuah algoritma, maka apa yang paling sering muncul dalam perjalanan hidup kita belakangan ini saudara. Kalau Anda punya handphone saudara, punya Instagram, akun sosial media gitu, Facebook, atau Anda suka nonton YouTube, Anda perhatikan saudara, ini algoritma ya. Itu apa yang muncul di tayangan Anda, Reels kah, Short kah, itu dipengaruhi oleh apa yang Anda tonton sebelumnya. Contoh, ini kan lagi musim Piala Dunia saudara. Sekarang udah masuk babak berapa final, saudara? Perempat final ya. Spanyol, Belgia, siapa lagi, saudara? Argentina ketemu siapa nanti? Argentina ketemu Swiss. Yang hari ini tayang siapa lawan siapa, saudara? Norwegia lawan Inggris ya. Satu lagi siapa, saudara? Prancis ya. Prancis lawan siapa, saudara? Lawan siapa? Lawan Maroko. Oh, tapi udah menang ya kemarin ya. Betul ya? Berapa kosong? 2-0. Top skor Piala Dunia sekarang masih dipegang oleh 2 orang. Yang pertama dari Prancis namanya Kylian Mbappe, betul ya saudara? Yang kedua dari Argentina, Lionel Messi. Cetak golnya sama. Tapi dia masih menjadi pemeringkat yang pertama. Kalau Anda suka nonton begituan saudara, di Instagram, di Facebook, maka tayangan-tayangan berikutnya yang akan muncul dalam handphone saudara, tayangan bola. Jadi itu bukan sebuah hal yang kebetulan. Itu ada hitungan yang masuk akal, logis dan sistematis. Kalau Anda misalkan gitu ya. Misalkan ibu-ibu di rumah begitu ya. Itu senang sekali dengan, kalau Anda suka scroll-scroll tayangan apa Bu? Masak-memasak kah? Masak-memasak, beauty hack begitu ya, yang berkaitan dengan kecantikan, atau tata menata rumah begitu ya. Yang pasti kan bukan pinjol meminjol begitu kan, bukan. Itu apapun yang Anda scroll gitu ya. Misalkan ibu-ibu suka sekali dengan hal-hal yang sifatnya berita. Suka nonton tayangan infotainment, suka nonton tayangan entertainment, entah itu gosip dan lain sebagainya. Anda sekali nonton aja, lebih dari 30 detik, maka tayangan berikutnya itu akan mengikuti tayangan Anda sebelumnya. Anda boleh buktikan itu, tapi nanti saudara, setelah ibadah selesai. Lihat, kenapa ya? Kok tampilan saya tentang KDRT terus nih Pak? Saya bingung Pak. Nggak usah bingung saudara. Kalau Anda lihat tayangan handphonemu KDRT terus, karena memang sebelumnya Anda hobi nonton tentang KDRT. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, sekali lagi saudara, itu semua ada prosesnya. Dia nggak muncul tiba-tiba. Saya ingin berbicara tentang 3 hal. Terkait soal bagaimana algoritma itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 bilang begini saudara. Jagalah hatimu dengan segala
kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi sekali lagi, Amsal 4 ayat 23 di next slide. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pak, Bu, Anda dan saya scroll sesuatu gitu ya. Itu memang kita scrollnya pakai jari gitu ya. Tapi jari ini dipengaruhi oleh hati kita. Makanya tadi saya bilang, tayangan yang muncul, dia nggak muncul tiba-tiba. Semua basicnya dari sini. Saya nggak suka Pak nonton tentang kekerasan. Ya pada kenyataannya kan algoritma nggak bisa dibohongin. Enggak sih Pak, seru aja. Awalnya seru. Lama-lama keenakan. Seru, keenakan, ujungnya adalah menormalisasikan. Saya ingin bicara poin yang pertama. Algoritma dunia. Algoritma dunia, saudara, itu dirancang untuk membentuk sebuah pola pikir yang keliru. Di next slide. Algoritma dunia itu dirancang bagi kita untuk membentuk sebuah pola pikir yang keliru. Apa yang dunia ajarkan terhadap kita, saudara? Apa yang hari-hari mungkin tidak sengaja atau tidak sadar nempel dalam kehidupan kita. Contoh, Alkitab sering kali memperingatkan mengenai kalimat jangan sombong, jangan tinggi hati. Amsal bilang tinggi hati akan mendahului kehancuran. Jadi kalau orang mau hidupnya hancur, saudara, startlah sombong, startlah tinggi hati. Alkitab udah bilang, tinggi hati itu akan mendahului kehancuran. Jadi nggak ada orang hancur tiba-tiba, saudara. Sesuatu yang, Pak, saya kan nggak sombong Pak. Apa yang bisa saya sombongin? Apa yang tinggi dari hati saya? Pak, Bu, bicara soal kesombongan, bicara soal tinggi hati, bukan hanya bicara soal orang kaya materi. Bukan hanya bicara soal orang kaya dengan intelektualitas. Bukan hanya bicara soal orang kaya dengan pangkat. Kadang-kadang, saudara, kadang-kadang, kesombongan itu bisa nampak pada waktu kita marah. Pernahkah kita mengucap atau mendengar kalimat ini, saudara? Lu nggak tahu siapa gua. Ini kalau lagi marah, saudara. Kalau lagi marah. Lu nggak tahu siapa gua. Gua ini kalau udah marah, jangankan mimbar. Panggung juga bisa goyang. Kalau lagi berseteru, bersih tegang dengan misalkan suami istri begitu ya. Si suami marah, si istri juga marah. Lu nggak tahu siapa gua. Anak Roxy ini bos. Sebelum lu lahir, gua udah lahir duluan. Ya karena istrinya lebih tua, saudara. Kalimat-kalimat itu tuh, saya harus berkata jujur begini saudara, itu kalimat-kalimat yang sering kali dekat dengan kehidupan kita pada waktu kita menunjukkan emosi dan amarah kita kepada orang lain. Saya S1 nih, saya S2 nih, saya S3 nih, profesor, doktor, kompresor, karburator kotor. Kalau ngomong sama saya, jangan dengak-dengak begini. Kalau saya lewat, nunduk dong. Duduk harus di depan, bukan lagi VIP, VVIP. Saya khawatir pola dunia ini masuk dalam gereja. Bapak Ibu, kita akrab dengan lembaga keuangan yang namanya bank. Betul ya? Saya rasa mungkin hampir setiap kita semua di sini punya rekening, betul nggak? Betul ya? Hampir setiap kita, familiar lah dengan kata bank. Pak, Bu, Anda tahu bahwa bank itu punya layanan khusus untuk nasabah-nasabah yang premium. Tahu ya Bapak Ibu ya? Biasanya dia sebutnya apa ya? Nasabah prioritas kah? Atau nasabah apalah itu ya. Yang dia bisa potong jalur antrian. Jadi kalau nasabah reguler dia ngantri, kalau yang premium dia bisa potong kompas. Saya khawatir algoritma itu masuk dalam gereja, saudara. Apa Pak? Oh iya, jemaat ada yang jemaat reguler, ada yang jemaat prioritas. Kalau yang jemaat prioritas yang nyambut gembala. Kalau jemaat reguler gitu ya, jemaat kaum awam ya udah cukup penerima tamu di depan. Tapi itu bukan di Sungai Yordan, saudara. Itu di Sungai Ciliwung, di Sungai Yordan gak ada. Sadar atau enggak,
algoritma yang ditawarkan oleh dunia hari ini masuk di tengah-tengah jemaat. Kita bedakan orang dari apa yang dia punya. Kita bedakan servisnya dari apa yang dia berikan pada gereja. Oh, itu hati-hati, saudara. Bahaya. Itu adalah sebuah pola yang lama-lama menormalisasikan hal yang salah. Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, di next slide. Paulus bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di slide berikutnya dikatakan begini, algoritma dunia itu hanya menampilkan apa yang kita suka, apa yang kita mau. Kita terobsesi untuk apa, itu sesuatu hal yang ditawarkan oleh dunia. Saya ingin servis premium, maka saya harus kejar kekayaan, kejar pendidikan, kejar kekuasaan, kejar kejayaan. Maka ketika saya lewat, semua orang akan nunduk dengan saya. Algoritma dunia itu menawarkan sebuah budaya perbandingan. Dia bandingkan. Padahal kan, Alkitab mengajarkan, siapapun kita, kaya, miskin, jelek, ganteng, tinggi, pendek, di hadapan Tuhan semua sama. Nggak ada jemaat premium, saudara. Nggak ada jemaat prioritas. Semua sama. Semua juga kita akan mati di lubang yang sama. Ukuran 2x1, itu ukuran reguler, saudara. Nggak ada ukuran lubang kuburan tuh 4x5 begitu ya. Biarin Pak, biar kuburannya terkesan premium. Ini kuburan lubangnya lubang khusus Pak. Nggak bisa, saudara. Hati-hati dengan hal-hal yang keliru yang diajarkan oleh dunia terhadap kita. Paulus mewanti-wanti kita itu. Karena algoritma dunia itu membentuk sebuah keinginan yang tidak sehat. Terobsesi, penuh dengan ambisi. Pak, saya mau pelayanan. Kenapa mau pelayanan? Kan kadang-kadang pendeta boleh bertanya dong, saudara. Kan nggak tiba-tiba orang ujuk-ujuk mau pelayanan. Nggak mungkin. Oh, karena saya ingin melayani Tuhan, Pak. Oh ya boleh. Mau pelayanan jadi apa? Saya pengen di depan, Pak. Kalau di depan biasanya apa, saudara? Worship leader, singer, tim musik, saudara. Tim musik, salah saya. Terus ada lagi tuh yang mondar-mandir tuh, bagian media, saudara. Penguasa panggung kan, dia mondar. Saya mau yang kayak begitu tuh Pak. Oh ya boleh, Pak Pendeta bilang. Tapi dilihat dulu dong, diukur dulu dong kapasitasnya, kemampuannya, ya dong. Kalau mau nyanyi di depan, gitu ya, boleh, nggak dilarang. Tapi suaranya harus normal, saudara. Jadi suaranya jangan abnormal. Kalau suaranya abnormal itu nyari kunci C, suaranya di W, jadi WC suaranya, saudara. Alias apa? Enggak nyambung. Saya bisa kok Pak Pendeta. Pak Pendeta kan enggak bisa sembarang memutuskan. Saudara. Kenapa? Karena produk yang keluar dari mimbar itu akan sangat mempengaruhi animo jemaat. Enggak bisa Pak, saya mau yang kayak begitu. Pak Pendeta penasaran. Pak Pendeta, kenapa sih? Kenapa harus di depan? Barulah terkuak motivasinya. Saya ingin dilihat orang. Pak Pendeta nggak kehabisan hikmat, saudara. Kalau Anda ingin dilihat orang dan lebih dekat dengan orang, jadi penerima tamu. Bukan cuma melihat, menyalami, memberkati, ngenalin wajahnya. Penerima tamu juga. Nggak bisa Pak Pendeta. Harus di depan. Harus di atas mimbar. Pak Pendeta bilang, jangan di atas mimbar. Itu nggak sopan. Tapi di belakang mimbar, kayak saya begini, saudara. Kalau di atas mimbar, dia di sini. Iya kan? Kalau di atas mimbar di sini, kayak saya ini di belakang mimbar. Ada hal-hal yang mengobsesi diri kita, yang membuat ambisi kita menjadi terpacu. Tanpa sadar ada sebabnya. Ada hal-hal yang buruk dan keliru yang masuk dalam pikiran kita. Pak, ribut mah nggak apa-apa. Ribut mah biasa. Saya kasih contoh lewat survei ya, saudara. Dalam 20 tahun ke belakang ya, dalam 20 tahun kebelakangan ini,
Kalau dulu, saudara, kalau dulu ya, mungkin 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an, atau mungkin tahun 90, atau kita mundur lagi tahun 80. Kalau mendengar kata cerai, itu agak sensitif kuping kita. Saya waktu kecil, saudara, nggak familiar dengan kata cerai. Nggak familiar, waktu kecil. Dan kalaupun dengar kata cerai, maka biasanya pasangannya bermasalah dengan kasus perceraian tersebut, kalau bisa dia tutupin. Karena itu dianggap sebagai sebuah aib. Tapi hari ini, saudara, hari ini, saya pernah lihat tayangan di sosial media. Ada seorang perempuan yang dengan bangganya, saudara, dia bikin konten. Hai guys, apa kabar hari ini? Aku sehat, aku sekarang sedang lagi ada di kantor urusan agama. Ngapain? Terakhir baru dia pamer sebuah surat. Hai guys, akte ceraiku udah keluar. Saya kaget, saudara. Lihat yang komen, saya lebih kaget lagi lihat yang komen. Mantap sis. Oke bingit. Bayangin, saudara. Puluhan tahun yang lalu, ini hanya contoh case saja, saudara. Bayangkan, sesuatu hal yang keliru pada akhirnya dinormalkan oleh pikiran kita dan masyarakat di sekitar kita. Dulu alergi tuh dengar kata begituan. Tapi sekarang orang dengan PD-nya dia pamerkan statusnya. Janda muda nih bos. Duda keren nih bos. Dia pasang tuh statusnya. Itu adalah sebuah algoritma yang keliru. Kalau kita mengiyakan atau menormalkan hal-hal demikian, hati-hati saudara. Hati-hati. Sekarang saudara, di negara kita sedang digodok sebuah rancangan undang-undang mengenai LGBTQ. Sekarang lagi digodok. Mungkin 20-30 tahun yang lalu itu barang asing buat kita. Tapi hari ini di sosial media banyak orang dengan kelainan seksual tersebut berani memamerkan dirinya. Pede aja, santai aja. Toh kita juga sama-sama manusia toh. Ada juga mungkin yang duduk asik nongkrong di tengah-tengah jemaat di gereja. Dan kita nggak tahu itu siapa, karena tampilannya normal. Dan kalau kita berpikir itulah sebuah hal yang normal, hati-hati. Artinya ada sebuah kekeliruan dalam pola pikir kita. Kita menormalkan segala sesuatu yang salah. Kita menganggap nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Nggak apa-apa. Hati-hati. Yang kedua, lawannya algoritma dunia, yaitu algoritma ilahi. Algoritma ilahi dirancang untuk mengubah kita menjadi seperti Kristus. Visi besar Gereja Bethel Indonesia, saudara. Menjadi seperti Kristus. Nah itu ujungnya. Banyak orang bertanya begini, Pak kan susah jadi Kristus. Kalau mau gampang mah, ya tinggal pakai kain putih, kain kafan, bungkus-bungkus, pasangin minyak rambut itu, bewokin, panjangin. Jadilah kita gonjes, gondrong ala Yesus. Bukan kayak begitu. Kita mungkin berpikir dengan keterbatasan pemikiran kita, nggak bisa deh kita jadi seperti Yesus. Nggak mungkin lah Pak. Tokoh-tokoh di Alkitab aja. Wah biasa orang mulai berargumen. Lihat aja Pak, tokoh-tokoh di Alkitab. Daud Pak, yang katanya orang yang berkenan di hati Allah. Dia ngambil istri orang kok. Salomo Pak, yang katanya manusia paling berhikmat di muka bumi. Perempuannya 1000 lebih. Itu yang dicatat di Alkitab. Yang gak dicatat lain lagi. Petrus tuh Pak, yang katanya pemimpin para rasul. Ini orang hebat loh Pak. Tapi waktu gurunya lagi diseret-seret, mikul salib, dia kabur. Dia baru nyadar begitu ayam berkotek. Tek-kotek-kotek, baru dia sadar. Guru gue pernah peringatin. Paulus nih, yang menyebarkan Injil ke berbagai kota. Orang hebat itu. Padahal backgroundnya adalah mantan pembunuh.
kayak residivis. Tuh Pak lihat, orang-orang yang ada di Alkitab aja kayak lagu dangdut. Jatuh bangun aku mengejarmu. Lihat Pak, jatuh bangun itu mereka, apalagi saya. Ini sudah mulai melakukan pembelaan dan pembenaran. Apalagi saya Pak, menjadi seperti Kristus. Jauh. Darimu jauh. Iya, karena kita gunakan keterbatasan pemikiran kita. Kalau kita mempercayai, kalau Tuhan sudah berfirman bagi setiap kita, tidak ada sesuatu hal yang kembali dengan sia-sia. Firman itu kalau udah keluar, ya saya bilang tuh, kalau udah keluar, dia akan kejar sampai dapat. Dalam Roma pasal 8 ayat 29, di slide berikutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekali lagi saudara, kalau kita memandang firman Tuhan lewat perspektif kita sebagai manusia, sulit, jawabannya adalah iya. Kenapa? Kita dengan firman Tuhan nggak apple to apple. Kita ini punya batasan, tetapi firman Tuhan nggak ada batasan. Lalu bagaimana Pak? Kita perlu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Lewat apa? Pembelajaran terhadap firman-Nya. Bagaimana mungkin bisa mengenal Tuhan kalau baca Alkitab aja kagak? Bagaimana mungkin bisa tenang dalam hadirat Tuhan kalau doa aja Senin Kemis kayak puasa. Habis Senin Kemis dia baru puasa. Sementara diajarkan di gereja, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Anda dan saya ini lagi bernafas Bapak Ibu. Anda bayangkan kalau Anda dan saya, ini ada apa? Hari Minggu, stop dululah nafasnya, lanjut lagi Senin. Enggak bisa hidup, mati yang ada. Jadi algoritma ilahi itu mengajarkan kepada kita begini, hati-hati dengan apa yang dunia ajarkan. Kita harus belajar membentuk pola pikir kita menjadi seperti Kristus. Belajar jujur, belajar baik, belajar benar, belajar tulus, belajar punya integritas, belajar ngalah. Ngomong-ngomong soal ngalah, saudara. Ada sebuah pepatah Jawa. Ada orang Jawa di sini, saudara. Ada orang Jawa di sini. Oh, Pak Gembala orang Jawa ya? Pak Gembala Jawanya neng ngendi Pak Gembala? Solo. Wong Solo Pak Gembala. Tapi Wong Solo yang ini ijazahnya asli kan? Saya ngomong begini saudara, karena saya lihat proses belajar beliau. Jadi saya yakinkan dan jadi saksi. Ijazah beliau asli. Ada pepatah Jawa yang bilang begini saudara. Sing waras atau sing eling ngalah. Saya coba renungkan pepatah tersebut. Sing waras, sing eling ngalah begitu ya. Jangan-jangan ini adalah sebuah filosofi yang bisa-bisanya aja orang buat-buat. Ternyata makna dari kalimat tersebut linear dengan apa yang diajarkan oleh firman. Roma 12 ayat 18 bilang begini, sedapat-dapatnya terserah kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perhatikan kata sedapat-dapatnya. Maksudnya begini, sebisa-bisanya hindari perdebatan atau keributan yang tidak perlu. Amsal 17 ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, sebab itu undurlah sebelum perbantahan dimulai. Jadi kalau Anda mau ribut nih, ribut sama cowok, katakanlah ribut di tengah keluarga. Kita mesti mikir tuh, kita akan buka jalan air. Apa itu jalan air? Jalan air itu saudara-saudara. Kalau udah terbuka, dia akan menyerang kemana saja.
Air itu kan saudara, Anda tahu sifat air ya. Dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan salah satu sifat air adalah dia akan mengisi ruang kosong. Yang tadinya adem ayem, kita mulai buka, kita buka itu jalan air pertengkaran. Yang tadinya adem ayem, akhirnya jadi ribut. Diungkit-ungkit, dibangkit-bangkit. Kalau bahasanya orang Jakarta nih, borok sikutan. Kalau bahasanya orang Jakarta, diungkit-ungkit segala kebaikan. Lu tahu nggak pengorbanan gua terhadap keluarga kita? Lu tahu nggak apa yang gua lakukan untukmu? Hati-hati saudara. Satu ayat lagi, terkait menanggapi pepatah Jawa tersebut. Roma 15 ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Emangnya kalau orang marah-marah itu adalah sebuah kelemahan, Pak? Itu sebuah kelemahan. Kok kelemahan, Pak? Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Sementara Alkitab ajarkan buah roh. Yang terakhir apa? Pengendalian diri. Jadi orang yang gak bisa mengendalikan dirinya, sesungguhnya dia sedang menunjukkan kelemahannya. Kalau kita masih memiliki pergumulan di situ, maka jangan andalkan kekuatan kita, tetapi andalkanlah Tuhan. Slide berikutnya. Input kehidupan kita adalah firman. Karena apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita doakan, itu akan terpancar keluar. Karena algoritma ilahi itu bicara soal proses pembentukan karakter. Yang outputnya atau yang dilihatnya adalah kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan saya. Kalau hari ini saya mengajarkan hal sedikit, sederhana aja. Kalau hari ini Anda melakukan kebaikan, lalu orang mengucapkan terima kasih kepada Anda, kita mesti mulai belajar memberikan responnya begini, saudara. Misalkan kita baik gitu ya, memberikan sesuatu. Lalu orang bilang, oh terima kasih. Kan kadang ada juga orang yang kalau memuji kita tuh lebay, saudara. Hiperbola. Bapak ini baiknya luar biasa. Seperti malaikat yang diutus Tuhan ke muka bumi. Dia membantu saya, mengatasi persoalan hidup saya. Dia membuka jalan, dia memberkati saya. Begitu lebay. Ada kan yang begitu, saudara? Kita harus berani belajar begini. Kalau hari ini anggaplah saya melakukan kebaikan terhadap dirimu. Itu semata-mata bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan yang lebih dahulu menyatakan kebaikannya buat saya. Kenapa kita harus berkata begitu? Supaya kita menggeser senter kebaikan orang tersebut bukan pada diri kita, tetapi kepada Tuhan. Bukan karena saya baik, enggak. Tetapi karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang ada dalam diri saya. Dia sudah menyatakan kebaikannya. Apa yang saya lakukan ini bahkan enggak ada apa-apanya dengan kebaikan. Orang kan penasaran. Tuhan yang mana sih Pak? Tuhannya bagaimana? Datang hari Minggu ke Sungai Yordan Roksi. Belajar. Kan kadang-kadang orang gak suka tiba-tiba begini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Orang kadang suka begini, ngomong apa sih ini orang? Orang seringkali begitu loh. Tapi kalau kita menyatakan kebenaran firman lewat outputnya, apa yang nampak. Kan firman Tuhan ajarkan begini nih, dari buahnya kamu akan tahu pohonnya. Kalau buahnya jeruk, ya pohonnya nggak mungkin toge. Kalau buah jeruk, pohonnya toge, mati pohonnya. Karena pohon toge itu kecil, nggak punya batang. Kalau buahnya durian, ya pohonnya durian. Kalau buahnya kebaikan, maka pohon yang ditanam adalah pohon kebaikan. Kalau yang muncul adalah kejujuran, maka pohon yang ditanam, akarnya juga adalah sebuah akar kejujuran. Bukan sebuah kesalahan dan kebohongan. Kita mesti belajar memahami, saudara, bahwa segala sesuatu yang keluar dari hati kita, itu akan nampak dan dilihat orang. Dan gak bisa dibohongin, saudara. Gak bisa kita bilang, saya ini baik loh. Saya ini mulia loh. Sementara Alkitab bilang, jangan suka kau puji-puji diri sendiri. Biarkan orang lain yang menyatakan kebaikan terhadap dirimu. Firman Tuhan kan ngajarin kita begitu.
Jadi kalau ditanya, misalkan saya tanya kepada Anda, jadi boleh nggak kita meninggikan diri kita saudara? Nggak boleh, biar orang lain aja. Kalau orang lain mau puji, nggak apa-apa. Tapi kalau lebay, stop pegang moncongnya, stop. Jangan berlebihan. Pujilah Tuhan, jangan puji saya. Gitu. Harus berani bilang begitu. Supaya apa? Kita juga bukan hanya mendidik diri kita, tapi kita mendidik orang lain untuk belajar mengucap syukur terhadap apa yang kita hasilkan. Yang terakhir, yang ketiga, kita ini adalah programmer hati. Hati kita ini saudara, kita yang bikin, kita yang bentuk, kita yang didik, kita yang ajar, bukan orang lain. Oleh sebab itu jagalah apa yang masuk. Saya ulangi saudara, jagalah apa yang masuk. Filipi pasal 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ada kalimat perintahnya saudara. Pikirkanlah semuanya itu. Bayangin saudara. Paulus saja bilang begini, semua yang baik aja, semua yang disebut dengan kebajikan aja, bilang gini, pikirkanlah semuanya. Sebab dia memahami apa yang masuk dalam hati kita, itu akan terpancar keluar. Kalau kita mungkin berhadapan dengan orang, Pak, maaf nih, saya mah cuma mulutnya doang yang jahat Pak. Kadang-kadang ada orang yang ngucap kayak begitu saudara, tapi bukan di Sungai Yordan. Di Sungai Ciliwung, sungai-sungai sebelahnya, bukan Sungai Yordan. Ada orang yang ngucap begitu, Pak saya mah cuma mulutnya doang yang lemes, mulutnya doang yang kasar, tapi kalau bicara soal hati Pak, dibelek nih, waduh malaikat Tuhan pada keluar dari sini nih. Coba kita cek versi Alkitab. Sekali lagi saudara, Alkitab mengajarkan apa yang keluar sangat dipengaruhi oleh apa yang masuk. Kalau orang mengeluarkan hal-hal yang kasar, mengeluarkan hal-hal yang negatif, maka algoritmanya pasti apa yang masuk dalam hatinya juga adalah hal-hal yang kasar, hal-hal yang salah, dan juga hal-hal yang negatif. Emang bisa Pak kita kendalikan mulut kita? Enggak bisa kalau kita andalkan kekuatan kita. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, biar roh nih, yang ada dalam diri kita. Yang mana yang Paulus bilang dalam surat Roma, yang berdoa kepada Tuhan dengan segala macam persoalan-persoalan yang kita sendiri gak sanggup ngucapin. Kita minta roh Tuhan yang ada dalam hati kita, supaya dia menguatkan kita, mengendalikan diri kita, menjaga ucapan kita, menjaga pemikiran kita, menjaga perbuatan yang akan kita lakukan dan kerjakan. Gak bisa memang, kalau ngandelin diri sendiri. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, biar Tuhan yang memprogram hati kita. Pertanyaan berikutnya, enak gak? Seringkali gak enak. Gimana mau enak saudara? Kalau kita dimarahin orang, kalau kita dimaki-maki orang, kan kalau dunia kan mengajarkan kalau dihantam sekali, lu hantam 2 kali. Bahkan kadang-kadang ada orang yang suka mengutip ayat, firman Tuhan bilang tuh, apalagi di perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Lihat tuh, firman Tuhan ngomong begitu. Memang betul kalimat itu ada dalam firman Tuhan. Betul, saudara. Saya nggak bantah. Tetapi perhatikan dulu konteksnya. Dan perhatikan dulu itu ajaran ditujukan Tuhan kepada siapa? Orang Israel di perjanjian lama. Lalu kalau kita kutip-kutip lagi, Pak, lihat Pak, mata ganti mata Pak. Jadi kalau saya dipukul mata kiri, saya mesti pukul lagi 2 mata lawan saya. Wah kan algoritma dunia begitu, hajar. Atau kadang-kadang ada yang lebih kayak silent killer, saudara. Mungkin dia nggak langsung ngotot, nggak langsung gelagapan di depan. Tapi kadang-kadang dalam hatinya, saudara. Lu lihat ya, siapa yang ketawa paling belakangan? Kadang-kadang ada yang begitu. Lu lihat, lu lihat lo, gue tandain muka lo. Ada yang modelan kayak begitu. Dia nggak gelagapan, tapi dia memendam rasa emosinya. Lihat nih,
lihat, ntar loh begitu jatuh seperti kalau firman Tuhan mengajarkan bersyukur, gue akan bilang syukur loh. Nah gitu, firman Tuhan ngajarin mengucap syukurlah dalam segala hal. Begitu Anda lihat orang yang memaki diri Anda jatuh, syukur kayak begini, syukur. Itu syukur yang keliru saudara. Kan katanya suruh mengucap syukur Pak. Itu kan bisa-bisanya orang ngutip-ngutip ayat. Dia pleset-plesetin, dia bengkok-bengkokin, seolah-olah jadi firmannya biar bengkok gitu. Padahal enggak. Kita yang program, kita yang bentuk, kita yang didik, kita yang ajar. Mudah? Enggak. Sulit. Bahkan anak ABG sekarang sulit Pak. Bukan sulit lagi, sulit. Kalau kita andalkan kekuatan kita. Tetapi ketika kita mau belajar membangun keintiman dengan Tuhan, biar Tuhan yang menenangkan hati kita pada saat sudah mulai muncul, sombong dong, tinggi hati dong, belagu dikit lah, pamer dikit lah pencapaiannya, masa nggak pamer? Kalau bahasa sekarang kan flexing, pamer dikit lah pencapaiannya, jam baru, handphone baru, mobil baru, rumah baru, istri baru, flexing dikit dong. Kalau itu udah mulai muncul dalam pikiran kita, maka berdoalah kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang membentengi diri kita. Supaya hal-hal seperti itu enggak masuk dalam pemikiran kita. Bisa. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita yang memilih input kita yang mengatur apa yang muncul dalam kehidupan kita. Dan kita juga yang membatasinya. Kalau hari ini suka muncul tren manusia-manusia atau generasi muda yang nggak bisa lepas dari gadget, saudara, betul ya? Saya punya anak, saudara. Anak saya 3 laki-laki semua. Hampir tiap hari, bukan hampir tiap hari, setiap hari pegang gadget. Waktu layarnya itu rasa-rasanya hampir nggak bisa dibatasi, apalagi lagi musim liburan begini. Kan kalau ke sekolah kan nggak boleh bawa gadget kan, gitu kan. Kalau liburan begini di rumah, tentu saya dan istri kasih tahu dong. Pegang handphone boleh, kan pegang, saudara. Pegang doang mah nggak apa-apa. Nonton juga boleh, tapi tentu kami selalu kasih tahu. Tapi dibatasi. Ada waktunya. Kenapa? Karena kalau nggak dibatasi, nggak tahu waktu, dampaknya bisa buruk. Matamu sakit, leher tengkukmu akan sering kram, gitu ya. Kau akan mulai nggak mempedulikan dunia di sekitarmu, karena duniamu ada di sini. Kalau berpendapat juga, Pak, kata TikToker, Pak, kata influencer, Pak, kata Pastergram, ngomongnya begini. Sementara kan sebagai orang yang memprogram hati kita nih, ada algoritma ilahi, kita mesti belajar begini. Bukan apa kata TikToker, bukan kata apa influencer, tetapi apa kata Alkitab tentang hidupmu dan hidupku. Amin buat firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang baik yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, jangan biarkan algoritma dunia yang mengajarkan hal-hal yang salah itu malah menentukan arah kehidupan kami, membuat kehidupan kami jadi semakin rusak. Jangan biarkan kami menormalkan hal-hal yang jahat, yang keliru, yang salah, yang bohong, yang penuh dengan rasa negatif. Sehingga kami merasa itu benar. Jangan biarkan kami tenggelam dengan hal-hal demikian, saudara. Kami gak sanggup menghadapi derasnya arus dunia dalam kehidupan kami hari-hari ini. Tetapi percayalah, kalau kita mau belajar memandang Tuhan,
dengan lebih sungguh, dengan lebih tulus, dengan lebih rela dan ikhlas, maka percayalah Tuhan akan mewujud nyatakan kekuatannya melebihi kekuatan kita. Jangan pernah merasa diri jumawa, saudara. Jangan pernah merasa diri sanggup melakukan segala sesuatu. Bersyukur kalau Anda diberkati lewat finansial. Bersyukur kalau Anda diberkati lewat keluarga yang normal, saudara. Tapi pada saat yang sama juga Anda dan saya harus sadar ada juga orang-orang yang kurang beruntung dan tidak diberkati dengan berkat yang sama. Lalu pertanyaannya, sebegitu percaya dirikah kita menampilkan semua itu di depan mereka yang saat-saat ini juga masih menderita, saudara? Kita rindu biar kiranya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, itu boleh keluar dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu, serukan berseru. Karena pertolongan kita bukan dari Dia. Bukan dari Dia yang kita anggap hebat, tapi dari Tuhan Allah. Terima kasih. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat pujiannya dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan karena kami kuat dan bukan karena kami hebat, tetapi hanya Tuhan saja. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Kau yang topang hidup kami. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Kau pegang tanganku, jangan Kau lepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, katakan, dalam hidupku, dalam, sekali lagi sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman yang begitu indah yang Tuhan berikan untuk setiap kami mengajar
dan meneguhkan hati kami Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati Setiawan Halim Tuhan di dalam pelayanan, di dalam keluarga besar Tuhan yang memberkati, pakai hamba-Mu Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman yang ditaburkan untuk setiap kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk saatnya membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah setiap rupiah persembahan ini kami berikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan biarlah setiap persembahan ini Tuhan bisa digunakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus semua yang siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membawa persembahan, ucapan syukur di pagi menjelang siang hari ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama yang percaya kata alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan sama-sama kita akan menyaksikan pengumuman via multimedia. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GB Sungai Yordan Roksimas bersama dengan saya Daniel Darmawan. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah dan sama-sama membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan bertumbuh bersama di GBI Sungai Yordan Roksimas. Ibadah Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Cipamela. Kami mengundang setiap anak-anak muda untuk beribadah pada hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 23 Juli 2026 via Zoom jam 7 malam. Bertemakan Manusia Baru dengan pembicara Bapak Dr. Robert Paul Trisna. Bagi jemaat Tuhan, setelah ibadah ini dapat menghampiri kantin Uli yang bertempat di area parkiran GBI Sungai Yordan Roksimas. Mari kita berfellowship dan mendukung usaha sesama jemaat. Demikianlah info sepekan minggu ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang masih ada satu pengumuman lagi dari komunitas. Pengumuman dari komunitas kepada Ibu Bunga, waktu depan saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Minta waktunya 5 menit sebentar ya. Kami dari komunitas ingin menginformasikan bahwa tanggal 8 Agustus ya, bulan depan, bertepatan dengan komunitas Agustus, seperti biasa di minggu kedua ya. Kali ini kami dari komunitas ingin berkunjung ke Panti Werda. Di mana namanya seperti yang difoto ya, itu Panti agak itu enggak gitu kelihatan ya. Panti Werda Kasih Ayah Bunda, itu lokasinya di daerah Karawaci Tangerang. Ini acara ini khusus untuk komunitas ya, Bapak Ibu. Bapak-bapak tetap kompi di tempat ini. Nah itu saya mengundang ibu-ibu komunitas kita nih yang sudah aktif hadir di komunitas boleh ikut mendaftar. Minimal di sini kita dapat info dari pantinya tuh mereka menerima maksimal 25 orang. Jadi kita batasi dan kita utamakan untuk teman-teman yang sudah aktif di komunitas boleh ikut mendaftar ya. Nah terus selanjutnya info yang kedua adalah kita juga, open pendaftaran ini dimulai dari hari ini per tanggal 12 Juli dan kita closing di tanggal 20 Juli. Gitu ya, jadi teman-teman yuk segera mendaftar biar kita sama-sama bisa melayani di Panti Werda. Informasi sedikit, di Panti Werda itu terdiri dari opa oma ya, jadi enggak khusus wanita tapi ada opa ada oma juga. Kurang lebih 22 orang dan ada pengurusnya 6 orang jadi total 28 orang. Itu kemudian yang kedua kita juga open donasi. Nah untuk ini, untuk donatur ini kita open untuk semua jemaat terbuka untuk umum. Wah, untuk bapak-bapak yang biasanya nih dompetnya pada tebal ya. Terus open donasi ini kita akan gunakan untuk belanja beberapa kebutuhan yang akan kita sumbangkan ke panti tersebut. Nah di sini saya udah siapkan sih, kita dapat list dari Panti Werdanya, ada beberapa jadi kita memberkati mereka juga pas dengan kebutuhan mereka, itu aja. Terus open donasi ini kita buka dari hari ini tanggal 12 Juli sampai kita closing di 31 Juli. Jadi Bapak Ibu yang tergerak hatinya dan ingin memberkati opa oma yang di sana boleh silakan ya. Dan ini kalau di slide itu ada langsung rekening ya, transfer ke rekening yang ingin memberkati berupa uang boleh ke rekening itu langsung dan dikasih kode 06. Itu boleh juga beritanya komunitas Agustus. Jadi biar nggak salah ya bagian keuangannya. Yang kedua berupa barang donasi Bapak Ibu juga yang mungkin mau memberkati di barang boleh. Ada beberapa ini ada poin-poinnya. Nanti untuk lebih detailnya boleh menghubungi kami tim dari komunitas. Ada saya, ada Ibu Gembala, ada juga Ibu Lili, Esther juga ada. Siapa aja yang merasa Ibu atau Bapak yang lebih dekat atau lebih gampang menghubungi silakan ya. Itu aja sih dari kita. Dan saya berharap kita semua bisa dapat ikut melayani untuk proyek pengunjungan dan melayani di Panti Werda ini. Itu aja sih, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Bunga. Bapak Ibu Saudara juga nanti setelah selesai ibadah di luar ada tim doa yang siap mendoakan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan, sakit atau apapun, bisa langsung ke belakang ada tim doa yang siap melayani Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa syafaat, boleh kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Dengan kasih Yesus kami undang Ibu Eva untuk memimpin dalam doa syafaat di siang hari ini. Gungkan dan dipuji, datanglah kerajaan-Mu, jadi
kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi Indonesia menjadi seperti di sorga. Ya Abah, ya Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami umatmu datang merendahkan diri untuk mencari wajahmu, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Bapa. Dan kami percaya Engkau mendengar dari sorga setiap seruan doa kami. Untuk kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami Indonesia ini. Biar kemurahan Tuhan dan belas kasihan-Mu Tuhan turunlah atas bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Yang dimana kami boleh berdiri di hadapan Engkau. Membangun tembok ya Bapa agar negeri ini Tuhan tidak kemusnahan. Tetapi Bapa melainkan Kau Bapa sekira takaraso. Melainkan Kau pulihkan Tuhan baik dalam segi ekonomi, sosial, politik, keamanan Tuhan yang ada di Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan negeri kami Indonesia. Dari Bapak Presiden Prabowo Gibran Tuhan beserta dengan seluruh kabinet merah putih yang ada ya Tuhan Yesus. Biar akhirnya Kau Tuhan memberikan mereka hikmat Tuhan dan Bapak kebijaksanaan Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan, kekuatan dan roh takut akan Tuhan. Biar ada pada setiap para pemimpin-pemimpin negeri kami Indonesia ini agar boleh menjalankan Tuhan hanya agenda-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus dan segala Bapa agenda-agenda yang tidak berasal daripada Engkau Tuhan. Yang mencoba mencari ambisi Tuhan oleh karena jabatan kedudukan mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami robohkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Bapa, untuk seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Dari 38 provinsi baik setiap kota-kota, desa-desa, kabupaten-kabupaten yang ada Tuhan. Bahkan Bapa daerah-daerah terpencil Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bukakan pintu-pintu lawatan-Mu Tuhan. Agar setiap jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau Tuhan. Dan juga Bapa boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena waktu-Mu sudah sangat singkat Tuhan. Maka biarlah pemberitaan Injil-Mu Tuhan boleh sampai Bapa ke ujung bumi Indonesia yang terletak di ujung bumi ini Tuhan. Boleh biar kiranya boleh mendengar kabar baik yang daripada Engkau yang membawa keselamatan dan pertobatan bagi bangsa dan negeri kami. Dan bahkan seluruh penduduknya Tuhan akan mengenal siapa Engkau sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdiri Bapa bagi gereja Tuhan GBI Sungai Yordan ya tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan inilah waktunya Tuhan Kau melawat Tuhan gereja-Mu GBI Sungai Yordan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam bara syukura sekiara takara Bapa se. Kami berdoa Tuhan untuk kesatuan tubuh Kristus yang abara itu kurase yang ada bagi gereja-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kesatuan dari hati dari seluruh pengerja yang ada Tuhan. Kami boleh berjalan bersama dengan Kau mengiring Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan Gembala kami yang baik. Untuk kami boleh menjalankan ya Bapa misi, visi dan agenda-agenda-Mu Tuhan. Untuk membawa gereja-Mu GBI Sungai Yordan masuk di dalam revival yang akan Kau kerjakan bagi gereja ini. Untuk tahun depan gereja ini boleh rise up Tuhan. Bangkit dan menjadi terang Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bahkan di tengah-tengah daerah Roksi Mas ini Tuhan. Membawa dampak Tuhan untuk mereka Bapa lingkungan tempat di mana Roksi Mas ini juga Tuhan boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan gereja-Mu GBI Sungai Yordan bahkan Kau Bapa bangsa dan negeri kami Indonesia dan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati dan mengurapi Tuhan juga setiap hamba-hamba-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang ajaib. Ya Abah, kami juga tidak lupa Bapa berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir Tuhan. Biar kiranya Tuhan baik mereka yang datang dengan segala kelemahan mereka, baik mereka yang datang dengan segala problem masalah mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan. Engkaulah jawaban dan pengharapan Tuhan bagi kehidupan mereka. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam mengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami berserah penuh dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum
kita pulang, kita akan bersama-sama berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tuhan yang adalah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Tuhan yang adalah sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Tuhan yang adalah Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan mau terima berkat sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.